Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvidianti Makatutu dari kelas pendidikan biologi C 2023 dengan NIM 230107502009. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi darah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sirkulasi darah. Sirkulasi darah adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Sistem ini sangat penting untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel serta mengangkut produk limbah metabolisme dari sel-sel untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia yaitu ada mengangkut oksigen dan nutrisi, di mana sirkulasi darah sangat penting dalam mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru kemudian diedarkan oleh jantung melalui arteri ke seluruh tubuh, menyediakan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel dan jaringannya. Adapun bagian utama dari peredaran darah itu yang pertama ada jantung yang merupakan organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu ada pembuluh darah yang merupakan saluran yang elastis yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga itu ada darah. Baik, saya akan menjelaskan ketiga komponen tersebut. Yang pertama itu ada jantung, di mana jantung merupakan organ yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di mana jantung ini memiliki 4 ruang, di mana 2 serambi atau ruang atas dan 2 bilik atau ruang bawah. Yang kedua itu ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah merupakan saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama itu ada vena yang membawa darah miskin oksigen atau karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang kedua itu ada arteri, di mana arteri ini yang merupakan pembuluh darah yang kaya oksigen yang membawa dari jantung ke tubuh yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada darah. Darah merupakan cairan yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Adapun 4 komponen utama dari darah itu yaitu yang pertama ada sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Yang fungsinya itu yang pertama mengangkut zat metabolisme dan sisa hasil metabolisme. Yang kedua itu ada mengangkut zat sisa dan racun ke hati dan dibawa ke ginjal untuk dibuang. Dan yang terakhir itu ada mengatur suhu melalui peredaran darah. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dari sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu ada sistem sirkulasi darah tertutup, di mana sistem sirkulasi darah ini selalu mengalir dalam pembuluh darah, tidak langsung ke dalam rongga tubuh. Pertukaran gas pada sistem sirkulasi darah tertutup terjadi di dalam pembuluh darah kapiler, bukan di dalam rongga terbuka. Selanjutnya itu ada sistem sirkulasi terbuka, di mana darah tidak sepenuhnya terkandung dalam pembuluh darah, melainkan beredar di dalam rongga tubuh yang disebut hemosol. Selanjutnya itu ada pembagian golongan darah, di mana terbagi atas 3, yaitu penggolongan MN yang didasari pada penemuan 2 macam antigen yang disebut dengan antigen M dan antigen N. Yang kedua itu ada penggolongan darah rhesus atau RH, di mana penemuan jenis antigen dalam eritrosis manusia. Penggolongan rhesus dibagi menjadi 2, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Dan yang terakhir itu ada penggolongan darah ABO, di mana ada 4 jenis golongan darah, yaitu ada A, B, AB, dan O. Penggolongan ini didasari keberadaan antigen dan antibodi A dan B dalam darah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sirkulasi darah pada manusia atau yang biasa disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem ini sangat penting karena berfungsi mengalirkan oksigen, nutrisi, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Proses ini yang pertama itu dimulai dari darah kotor dari vertikal kanan dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru itu akan terjadi pertukaran gas. Kemudian karbon dioksida dalam darah dilepaskan ke udara untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas, dan oksigen dari udara yang kita hirup masuk ke dalam darah. Dan yang terakhir itu darah yang kaya akan oksigen, itulah yang kemudian kembali ke jantung dan masuk ke arterium kiri melalui vena pulmonalis.
Selanjutnya itu ada penyakit pada sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu ada hipertensi, di mana hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Hipertensi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, biasanya seperti genetik dan gaya hidup. Yang kedua itu ada serangan jantung, yang terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat, biasanya karena penumpukan pelan seperti lemak dan kolesterol. Serangan jantung biasa disebabkan oleh spasme arteri koroner, di mana kondisi ini terjadi kejang mendadak pada dinding arteri koroner. Dan yang terakhir itu ada stroke. Stroke adalah kondisi medis yang sangat serius dan terjadi ketika suplai darah ke bagian otak berhenti atau berkurang. Sekian dari presentasi saya dengan materi sistem sirkulasi darah. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.